Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Satu tema yang ingin saya ajak kita renungkan adalah, siapakah orang rohani? Saudaraku, satu pertanyaan yang seringkali muncul dari kita adalah, siapa sih orang rohani itu? Mengapa pertanyaan ini muncul, saudaraku? Karena ada orang yang kelihatan rohani, tapi realitanya dia tidak rohani. Atau ada yang tidak kelihatan rohani, tapi justru dia bisa lebih rohani, saudaraku. Saudaraku, demikian juga seringkali kita menghakimi orang rohani atau tidak berdasarkan pandangan kita, bukan pada firman Tuhan, saudaraku. Misalnya, ada seorang hamba Tuhan mengajak anaknya menonton dan berenang. Lalu ada seorang jemaat berkata, hamba Tuhan kok berenang dan menonton. Saudaraku, ada lagi jemaat yang melihat orang lain tidak puasa, langsung mengatakan, kamu tidak puasa itu kurang rohani. Ada lagi yang saat makan bersama, lalu temannya tidak berdoa, dia lihat, ya, langsung dia sebut orang itu tidak rohani. Karena dia tidak berdoa, sedangkan orang yang menghakimi temannya itu berdoa. Saudaraku, bahkan lebih ekstrim lagi adalah, ada orang saat melihat orang lain memakai rok agak pendek, langsung dicap tidak rohani. Saudaraku, jadi bagi mereka, rohani adalah harus memakai rok panjang, tidak menonton film, dan setiap hari harus puasa dan berdoa. Jadi saudaraku, sehingga ada jemaat bertanya kepada saya, Pak, sebenarnya orang rohani seperti apa sih? Saudaraku, bukan hanya kita saja, saudaraku. Tuhan Yesus juga sering dikritik, tidak rohani. Bahkan dianggap salah dan melanggar hukum Taurat. Sehingga saudaraku, Yesus yang adalah Allah yang tidak berdosa ini dijadikan berdosa oleh orang Farisi. Kita melihat saat Yesus dan murid-muridnya itu tidak puasa, sedangkan orang Farisi dan orang-orang Yohanes berpuasa. Lalu orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan menganggap mereka tidak rohani, sehingga menegur Yesus dan murid-muridnya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Matius pasal 9 ayat 14. Saudaraku, bahkan Yesus juga dianggap tidak rohani karena makan dengan pemungut cukai. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Matius pasal 9 ayat 11. Bahkan saudaraku, saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, bayangin aja saudaraku, menyembuhkan orang, tapi pada hari Sabat, Yesus justru dianggap tidak rohani juga, karena dianggap melanggar hari Sabat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka, orang-orang Farisi, bertanya kepadanya, Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Matius pasal 12 ayat 10. Demikian juga saat Yesus dan murid-muridnya memetik bulir gandum untuk dimakan pada hari Sabat, juga dibilang tidak rohani, saudaraku. Karena mereka lapar, kan? Maka saudaraku, kita lihat orang Farisi menegur Tuhan Yesus lagi. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Matius pasal 12 ayat 1-2. Saudaraku, jadi saat kita membaca bagian-bagian tersebut, saya terhibur di satu sisi, ya. Karena bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan sering dicari kesalahannya, ternyata Tuhan Yesus juga senantiasa dikritik dan dicari kesalahan oleh orang-orang yang merasa diri benar. Nah, saudaraku, mengapa kita bisa melihat orang lain tidak rohani, lalu ini rohani? Sebabnya adalah, saudaraku, karena kita sering menilai seseorang rohani atau tidak bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan tradisi dan kebiasaan kita. Saudaraku, akhirnya orang yang tidak bersalah kita jadikan bersalah gara-gara penilaian kita yang dasarnya salah. Nah, maka Tuhan Yesus ya berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 7, jika kamu mengerti arti kata tersebut, kamu tidak akan membuat orang tidak berdosa menjadi orang berdosa. Saudaraku, saya lebih suka dalam terjemahan Mandarin, saudaraku, ya. Di dalam terjemahan Mandarin, lebih jelas dikatakan,
Kalau kamu mengerti hal itu, kamu tidak akan menjadikan hal-hal yang tidak berdosa menjadi berdosa. Saudara, saya ingat waktu kecil orang Kristen itu hidup pada zaman saya ya. Tahun 80-an ya, masih kan ya. Itu masih memakai rok panjang dan juga tidak menonton film. Karena memang waktu itu TV itu masih langka, saudaraku ya. Tapi saat ini zaman sudah berubah, saudaraku. Rok pendek itu sudah menjadi tren. Menonton film itu sudah hal yang biasa, saudaraku. Karena di mana-mana kita lihat setiap rumah itu ada TV. Saudaraku, apa hasilnya bagi orang-orang yang zaman dulu menilai orang zaman sekarang, saudaraku? Sehingga penilaiannya pasti begini. Orang yang memakai rok pendek dan suka nonton film dan berenang itu pasti tidak rohani. Nah, pertanyaan saya, saudaraku, apakah itu kebenaran? Tentu bukan kan? Tapi sesuatu kebiasaan yang dipakai untuk menilai sesuatu. Sehingga hal-hal yang adalah budaya dan kebiasaan kita yang membentuk kita dari kecil, kita pakai menjadi dasar penilaian sehingga hal-hal seperti itu kita anggap rohani dan tidak rohani. Salah dan tidak. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Padahal puasa dan semuanya memetik kerumbut itu ada sesuatu yang kebiasaan mereka kan ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Farisi. Kebiasaan dan budaya dirohanikan sehingga saat mereka melihat Yesus melakukan sesuatu di luar kebiasaan, mereka menganggap Yesus tidak rohani. Bayangkan saja, saudaraku, padahal Yesus adalah Allah, dicap tidak rohani dan melanggar hukum Taurat. Nah, sekarang kita akan melihat apa pandangan Yesus terhadap orang Farisi. Justru kita lihat Tuhan Yesus justru berkata bahwa mereka yang tidak rohani. Orang Farisi yang tidak rohani. Jadi siapa yang benar, saudaraku? Tentu Yesus dong yang lebih benar karena dia adalah Allah kan ya, yang menjadi manusia. Jadi dia yang berhak menilai manusia, bukan orang Farisi yang menilai Tuhan Yesus yang adalah Allah. Nah, kita lihat ada beberapa tanggapan Yesus terhadap penilaian dari orang Farisi. Pertama kita lihat, Yesus menyebut orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang munafik, yaitu di luar menampakkan hal-hal baik, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan. Seperti kuburan yang di luar bagus, tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang. Kedua, masalah puasa, Tuhan Yesus berkata, hal itu bisa dilakukan sesuai kondisi, bukan setiap saat. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Matius pasal 9 ayat 15. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus ingin mengingatkan puasa atau tidak puasa tidak bisa menjadi dasar seseorang menilai orang rohani atau tidak. Yang ketiga, terhadap makan yang orang berdosa. Tuhan Yesus menjawab mereka, Yesus justru datang untuk mencari orang berdosa. Maka dia harus hadir bersama orang berdosa. Justru orang Farisi yang memisahkan diri dari orang lain karena menganggap diri benar dipersalahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi orang Farisi yang menjauhkan diri daripada dunia, menganggap diri benar, itu yang salah. Kita semua manusia berdosa, kecuali Tuhan Yesus. Orang Farisi juga orang berdosa, hanya merasa diri tidak berdosa saja. Itu bahayanya. Tapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa, justru hadir tinggal bersama dengan orang berdosa. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang benar. Nomor 4. Terhadap mereka menuduh murid-muridnya tidak rohani karena memetik bulir gandum untuk dimakan, bukan untuk dijual. Yesus berkata, peraturan dibuat untuk keteraturan, bukan untuk mematikan manusia. Jika saat lapar, peraturan itu bisa dilanggar, tapi tidak dianggap salah. Itu kata Tuhan Yesus kan? Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dikatakan Daud? Ketika ia dan mereka mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Matius pasal 12 ayat 3-5. Peraturan dibuat untuk keteraturan, bukan untuk mempersalahkan. Ketika manusia membutuhkan, manusia bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan,
dalam kondisi khusus ya, dan tidak dianggap salah. Ini yang kata Tuhan Yesus kan, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah dalam situasi khusus. Maka Tuhan Yesus sangat marah sama mereka yang memakai hukum untuk mematikan orang. Sehingga lapar pun tidak boleh melakukan sesuatu untuk dimakan. 5. Beberapa dosa yang dibongkar oleh Tuhan Yesus ya. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan, orang Farisi yang merasa diri benar, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus bongkar dosa mereka. Pertama, orang Farisi pintar ngajar, tapi tidak bisa melakukannya. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Matius pasal 23 ayat 3. Seperti saat ini, saudaraku, banyak orang pintar bahas Alkitab, menjelaskan Alkitab, mengajar orang lain, tapi sendiri bercerai, korupsi, dan menipu. Jadi banyak sekali orang Farisi modern. Yang kedua, orang Farisi cuma membebani orang dengan peraturan-peraturan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Matius pasal 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudaraku, kita lihat banyak orang Kristen saat ini, baik majelis atau siapapun, jemaat, mereka buat banyak acara, kegiatan gereja, tapi sendiri tidak datang untuk mengikutinya. Ya, semua peraturan dibikin untuk membebani orang lain, tapi sendiri tidak lakukan. Orang lain disuruh mengikutinya. Ketiga, orang Farisi melakukan kegiatan agama bukan untuk Tuhan, tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Matius pasal 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saudaraku, seperti saat ini juga kan, di gereja kita memuji Tuhan. Tapi setelah keluar dari gereja, kita gosipin orang, menjelekkan orang, memukul istri, kita selingkuh, dan menipu, dan sebagainya. Jadi hanya bisa memuji-muji Tuhan di gereja. Saudaraku, yang D. Orang Farisi yang kelihatan rohani justru menjadi penghalang orang masuk surga. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merindangi mereka yang berusaha untuk masuk. Matius pasal 23 ayat 13. Saudara, seperti saat ini juga, saudara, banyak orang Kristen dan juga hamba Tuhan atau majelis yang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ada di satu gereja yang lain ya, seperti saya layani, ada majelis atau hamba Tuhan setiap kali marah-marah, sehingga anggota jemaatnya, saudaraku, pergi meninggalkan gereja tersebut karena kecewa. So, dia sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudaraku, yang selanjutnya, yang lebih parah lagi dari orang Farisi adalah, dan ahli Taurat, mereka korupsi dan memakan uang janda-janda. Di dalam Matius pasal 23 14, saya baca cepat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Matius pasal 23 14. Saudaraku, dari sini kita belajar orang yang sering menuduh orang lain tidak rohani, belum tentu dia lebih rohani daripada orang lain. Bisa saja dosa mereka lebih besar, sehingga mereka memakai kegiatan agama untuk menutupi dosa mereka yang lebih besar. Saudara, ada seorang Kristen yang saya kenal, waktu bertemu dengan dia itu sangat rohani sekali kelihatannya. Dia memperlihatkan sesuatu yang sangat rohani sekali. Kalau ngomong, saudaraku, pakai Alkitab, selalu berkata Tuhan, saudaraku. Belakangan saya baru tahu, ternyata dia memiliki wanita simpanan. Terus dari karyawannya saya tahu, ternyata dia kalau ngomong itu kasar sekali, saudaraku. Dan sangat tidak enak didengar. Dengan suara yang keras. Bahkan semua kebun-kebun binatang keluar. Saudara, ada lagi orang yang saya kenal, dia sangat rajin beribadah dan pelayanan. Belakangan saya baru tahu dia melarikan uang daripada gereja. Hampir ratusan juta, saudaraku. Dan sembunyi sampai hari ini. Saudara, itulah satu realita yang kita lihat. Banyak orang kelihatan rohani. Tapi ternyata di dalamnya penuh dengan dosa dan kebusukan. Jadi saudaraku, dia mengkritik orang, dia kelihatan rajin hanya untuk menutupi dosanya. Saudaraku, jadi orang yang kelihatan rohani tidak selalu rohani. Lalu di hadapan Tuhan, siapa yang rohani, saudaraku? Di bawah ini ada beberapa ciri yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang orang rohani, ya. Kita akan lihat. Pertama, Tuhan Yesus katakan, orang rohani ketika dia melakukan kegiatan agama, baik puasa, doa, dan sebagainya, dia lakukan secara tersembunyi sebagai relasi pribadi dengan Tuhan, bukan untuk ditunjukkan kepada manusia. Kita lihat, Yesus seringkali berdoa sendiri, bukan di depan umum seperti orang Farisi.
Sungguh jika kita melakukan kegiatan agama kita untuk dipuji orang lain, maka semua doa dan puasa kita tidak ada artinya di hadapan Allah lagi. Jadi pada saat orang rohani berdoa, berpuasa, dia lakukan secara tersembunyi, bukan secara terbuka. Agar terlihat orang, sehingga orang memuji dia. Sungguh tetapi ketika dia melakukan kegiatan agama, dia tahu ini adalah satu sarana untuk berrelasi pribadi dengan Tuhan, bukan alat mendapatkan pujian, apalagi untuk menutupi dosanya. Maka Tuhan Yesus berkata kan ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 5-6 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tetapi, kata Tuhan Yesus, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian juga jika orang rohani saat berpuasa, dia tidak berusaha membuat orang tahu bahwa dia sedang berpuasa untuk mendapat pujian. Tapi dia lakukan secara pribadi. Bahkan orang lain jangan sampai tahu. Karena dia tahu puasa adalah satu relasi dengan Tuhan, bukan untuk mendapat pujian. Maka dikatakan Matius pasal 6 ayat 16-18, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius pasal 6 ayat 16-18. Jadi saudaraku, orang rohani, dia betul-betul membangun satu relasi pribadi dengan Tuhan tanpa orang lain tahu, bukan di depan orang. Jadi karena orang rohani melakukan kegiatan agama secara tersembunyi, ada kemungkinan saudaraku akan dituduh tidak rohani. Karena orang lain tidak lihat kan? Sedangkan orang lain yang melakukan kegiatan agama di depan orang, ada kemungkinan dipuji orang rohani, tapi belum tentu rohani. Saudaraku yang kedua, orang rohani memiliki hati berbelas kasihan pada orang lain daripada menghakimi orang lain dan mengkritik orang lain. Tuhan Yesus berkata, yang Tuhan Yesus kehendaki adalah hati yang berbelas kasihan, bukan memaksa orang mengikuti aturan manusia, tapi dianggap sebagai aturan Allah. Saudara, jika kita tidak memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, sekalipun kita rajin berdoa dan puasa, hal itu tidak dianggap oleh Tuhan. Seperti orang Farisi yang rajin puasa dan berdoa, tapi hanya mencari kesalahan orang lain, lalu menghukum mereka. Saudaraku, kecenderungan kita adalah melihat kesalahan orang lain dan menyebarkan kesalahan orang lain supaya kita terlihat baik. Saudaraku, menghakimi orang lain bukan tugas kita. Karena kita tidak lepas daripada kesalahan. Penghakiman adalah hak Tuhan. Yesus dikatakan seringkali digerakkan oleh belas kasihan. Jadi saudaraku, kembangkanlah hati yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Bukan hati yang iri, hati yang mengkritik dan mencari kesalahan orang lain. Seperti orang Farisi. Nah, kita lihat ya, Tuhan Yesus juga digerakkan oleh belas kasihan. Di Matius pasal 9 ayat 36 dikatakan, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian Matius pasal 14 dan 14, ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus juga ya, memberikan contoh berbeda dengan orang Farisi yang hatinya penuh kebencian dan iri dan mencari kesalahan. Tapi Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Maka saudaraku, orang rohani adalah orang yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Ingat saudaraku, Yesus membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Maka kita harus belajar membenci dosa, tapi jangan sampai kita membenci orangnya. Orangnya harus kita kasih. Tapi justru yang sering kita lakukan adalah membenci orang sekaligus semua yang ada yang lakukannya. Sehingga saudaraku, karena kita membenci orangnya, sekalipun orang itu melakukan sesuatu yang baik, kita anggap salah dan dosa. Tapi kalau kita suka sama orang itu,
atau dia berbuat baik kepada kita, sering membantu kita, semua yang dia lakukan sekalipun salah, kita anggap dia benar. Itulah kita, saudaraku. Maka saudaraku, kita harus kembangkan hati yang penuh belas kasihan. 3. Orang yang rohani tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tapi menunjukkan hidup sesuai kebenaran. Saudaraku, jika kita hanya bisa bicara tapi tidak melakukannya, maka doa dan puasa kita itu percuma di hadapan Allah, saudaraku. Saudaraku, saat ini banyak orang yang pintar mengajar orang lain tentang firman Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Maka saudaraku, sebenarnya Yakobus sudah berkata, jangan semua orang ingin menjadi guru. Yakobus 1:31 ya. Karena tanggung jawab seorang mengajar orang lain lebih berat. Sementara kita lebih cenderung hanya bisa mengajar orang tapi sendiri tidak mampu melakukannya. Sehingga saudaraku, kita lihat saat ini banyak orang, termasuk pendeta, majelis, dan jemaat yang pintar menjelaskan firman Tuhan, tapi masih suka menyakiti orang lain, bercerai, menggosipkan orang lain, dan berselingkuh. Itu tidak cocok, saudaraku. Ya saudaraku, bagaimana agar kita bisa menjadi orang rohani? Pertama, kembangkan hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Bukan mengembangkan kebiasaan mengkritik, menghakimi orang lain. Padahal kita tidak lebih benar daripada orang lain. Kedua, bangunlah relasi dengan Tuhan melalui kegiatan agama, bukan memakai kegiatan agama untuk mendapatkan pujian, apalagi untuk menutupi dosa. Ketiga, lebih banyak belajar melakukan firman Tuhan daripada mengajar firman Tuhan kepada orang lain. Karena kalau kita hanya bisa mengajar orang lain, tetapi kita tidak menjalankannya, hukuman atas kita lebih berat daripada orang lain. Amin.